Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 3, berjumpa di tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Pada materi kali ini, semua pembelajaran diambil dari buku tema 2, kelas 3, dan buku penilaian Bu Pena. Masih bersama Kak Sasa di channel kesayangan kita, Kukar Cerdas. Menyayangi tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Memahami tahapan wawancara, 2. Menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan, 3. Memahami ragam hias pada kain batik. Pengertian wawancara. Apakah adik-adik tahu apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Kalian pasti pernah melihat tokoh diwawancarai di televisi. Nah, itu adalah salah satu bentuk wawancara. Tahap awal melakukan wawancara, pertama menentukan tema, kedua menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan tema, ketiga pertanyaan dalam wawancara ditulis dengan menggunakan kata-kata baku. Jadi sebelum adik-adik menentukan pertanyaan, kalian harus menentukan tema dulu. Kemudian menulis daftar pertanyaan yang nanti akan diajukan kepada narasumber. Dan sebaiknya pertanyaan dalam wawancara itu ditulis menggunakan kata-kata baku. Nah, kali ini Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Apa yang harus dilakukan Siti? Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya, teman-teman? Silahkan dipikirkan ya, apa kira-kira tanaman yang ingin kamu ketahui. Lakukanlah wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Ayo, lakukan persiapan wawancara. Tentukan tema dan buat daftar pertanyaannya. Semangat adik-adik! Iya, selanjutnya setelah kita melakukan wawancara tadi, kita akan sedikit bermain hitung-menghitung. Menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan contoh garis bilangan berikut. Pada garis bilangan, semakin ke kanan suatu bilangan nilainya juga semakin besar adik-adik. Kalian dapat lihat pada layar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Ada tanda panah, itu artinya tidak terbatas ya adik-adik ya. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Ingat ya adik-adik, garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan, angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati pada garis bilangan di bawah ini. Oke, berapakah nilai S? Kemudian I, R, I, dan H. Oh, S, L, R, I, H. Ayo adik-adik, bisa menebak? Oke, betul sekali adik-adik. S nilainya 1, L nilainya 3, R nilainya 5, karena berada di tengah antara 4 dan 6, berarti di tengah-tengahnya 5. Kemudian I di antara 7 dan 9 nilainya 8.
Dan H setelah angka 9 nilainya adalah 10. Hebat! Oke, kakak akan memberikan contoh untuk kalian. Tentukan hasil dari 4 tambah 5 menggunakan garis bilangan. Baiklah adik-adik, pertama yang kalian lakukan adalah membuat garis bilangan dulu. Angka 0, pertama kita memulai dari angka 0 untuk bilangan pertama yaitu 4. Nah, kita melangkah 4 langkah dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu dari angka 4 kita akan melangkah 5 langkah. Kita hitung sama-sama dari angka 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan kita berhenti di angka 9. Jadi 4 tambah 5 sama dengan 9. Bagaimana? Mudah kan adik-adik? Sekarang selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. 1, 5 tambah 2, 2, 3 tambah 8. Semangat ya, kalian pasti bisa. Ragam hias pada kain batik. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif seperti hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Gambar dekoratif motif bunga. Wah, cantik sekali ya adik-adik. Tapi ada gambar dekoratif juga yang lain. Kita lihat yuk. Nah, sekarang Kak Sasa sudah punya 4 jenis gambar dekoratif. Bagaimana? Sudah terlihat? Apakah kalian suka? Kenapa kalian bisa suka? Oke. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Motif 1, 2, 3, atau 4? Kedua, apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Ketiga, warna apa yang kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Mengapa? Jelaskan ya. Nah, bersama ayah ibu, siswa mengajak untuk mengamati motif hias tumbuhan pada batik atau tenun lokal. Jika ada hal yang kurang jelas, silakan bertanya kepada ayah bunda, bapak atau ibu guru, atau kalian silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar di video pembelajaran kali ini. Jangan lupa ya untuk menuliskan nama serta asal sekolahmu. Adik-adik sahabat cerdas, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih untuk semangat dan kolaborasinya. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta membunyikan tanda lonceng. Mohon undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.